selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama saya Roni Haryanto Biju. Jadi di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah Inspiratif. Beliau adalah Bapak Martinus Tasaeb, di mana beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak sekaligus menjadi Ketua Gugus di lingkungan sekolah kami, yaitu wilayah 7 Nunbai. Di kesempatan kali ini kita akan menggali informasi tentang praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah di SDN Nunbai yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka di unit satuan pendidikan SD Negeri Nunbai. Karena itu kira-kira bagaimana Bapak untuk praktik baik implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri Nunbai yang Bapak terapkan di sana? Mungkin bisa berbagi dengan kami guru-guru. Silakan. Jadi baik, terima kasih banyak. Menyangkut hal-hal praktik baik yang sudah kami lakukan dalam hal penerapan implementasi kurikulum merdeka ini, yang pertama kami merasa bangga. Kami merasa bangga karena dengan adanya kurikulum merdeka ini sebagai suatu penjiwaan bagi kami untuk kami bisa mengembangkan ide gagasan, terutama kegiatan-kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Satu hal yang kami lakukan di sekolah dari sekian banyak kegiatan yang menjadi hal praktik baik, yang pertama itu kami melihat dari kompetensi literasi siswa, bahwa melalui refleksi dan evaluasi dalam perjalanan kemampuan pemahaman siswa yang kami amati, ternyata banyak hal yang harus dilakukan sesuai dengan tuntutan daripada kurikulum merdeka, bahwa karakteristik siswa itu perlu dipahami terkait dengan kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa. Karena itu, saya selaku pimpinan di sekolah saya, SD Negeri Nunbai, juga sebagai satu sekolah yang didaulat sebagai sekolah penggerak, saya coba menerapkan hal-hal yang menjadi tuntutan untuk bisa melihat perbandingan antara sejauh ini penerapan kurikulum yang diberlakukan kepada anak-anak melalui sajian-sajian materi pembelajaran diberikan oleh guru terhadap peserta didik, dan bagaimana perkembangan tahap implementasi kurikulum merdeka. Ternyata ada banyak hal yang mendorong saya selaku pemimpin pembelajaran untuk melakukan inovasi-inovasi. Dari sekian inovasi itu, salah satu, saya coba melihat ini bahwa kalau langkah yang saya lakukan itu menuju kepada apa yang diharapkan oleh kurikulum merdeka, yaitu bisa memetakan kesulitan-kesulitan belajar siswa. Yang pertama itu, saya melakukan uji petik. Saya melakukan uji petik dari setiap pembelajaran dari kelas per kelas, dari jenjang di satuan pendidikan saya, mulai dari fase A, fase B, fase C, kelas 1, 2, kelas 3, 4, kemudian 5, 6. Saya coba melihat dari literasi. Saya beranggapan bahwa kalau anak itu membaca lancar, maka dia akan cepat mengerti apa yang diinginkan oleh kurikulum. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru akan cepat dipahami kalau anak itu sudah bisa mampu membaca lancar. Karena itu saya coba lakukan ini dengan saya melakukan 2 siklus. Yang pertama saya uji petik, lalu hasil uji petik tentang proses pembelajaran terkhusus dan penerapan literasi, saya himpun itu, rekap itu informasi yang saya peroleh dari kelas per kelas, dari fase A kelas 1, 2, fase B 3, 4, dan fase C kelas 5, 6. Saya jadikan itu, lalu coba saya kumpulkan teman-teman guru, kami rapat bersama. Saya menyampaikan hasil informasi melalui pengamatan saya secara tertulis. Itu berdasarkan data yang ada, saya coba mengkomunikasikan hasil tersebut kepada guru-guru. Ternyata guru-guru ini antusias sekali dan coba mereka melakukan refleksi. Dari refleksi itu, mereka lakukan perbandingan, lalu coba menerapkan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Setelah mereka lakukan, kami bertemu lagi. Kami bertemu membahas, lalu saya mengambil sikap untuk lakukan siklus kedua untuk uji petik melalui asesmen.
Ya, setelah saya lakukan itu asesmen ini, ternyata eh, perkembangan apa yang diharapkan untuk perkembangan belajar siswa itu dia berubah, mengalami perubahan. Nah, dari situ kami ambil kesimpulan bagaimana caranya untuk kita tingkatkan kemampuan membaca siswa. Kami lakukan dalam bentuk kelompok belajar yang namanya reading camp. Kami petakan dari kelas 1 sampai kelas 6 siswa mana yang belum memahami huruf. Kami kelompokkan tersendiri. Lalu datang kepada kelompok siswa mana yang belum masih pada mengeja untuk suku kata. Kemudian ada kelompok tertentu untuk kelompok kata. Lalu level yang keempat itu untuk kelancaran membaca. Lalu yang terakhir, level yang terakhir itu untuk pemahaman membaca. Setelah kami lakukan itu, diharapkan setiap minggu ada laporan perkembangan belajar siswa. Ternyata ada perubahan. Yang dari level 1 yang pada kemampuan huruf, dia sudah bisa melalui dampingan guru, dia sudah mengerti, kemudian sudah dia sudah bisa masuk ke level 2 dan seterusnya. Akhirnya dari hasil tersebut, coba kami membawa anak ke tingkat pemahaman. Kami melakukan uji petik itu, tes membaca lancar 1 menit sekian kata, lalu sekalian kami menanyakan informasi-informasi yang diperoleh. Ternyata hanya 1 menit saja anak itu bisa mampu menyebutkan berbagai banyak informasi yang diperoleh dalam bacaan. Kami berkesimpulan bahwa kalau penerapan literasi ini tadi hanya 1 menit, tapi kalau sebelum memulai pelajaran 15 menit kita lakukan seperti itu, bayangkan kalau 1 menit saja 5-6 informasi diperoleh, kalau 15 menit itu kira-kira anak sudah kaya dengan berbagai informasi. Ya, betul sekali. Terima kasih. Ya. Berarti apa yang dilakukan di sekolah praktik baik itu berarti berdampak positif bagi peningkatan keterampilan literasi peserta didik ya Bapak? Iya, seperti itu. Nah, baik rekan-rekan semua, itulah praktik baik yang disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Nunbai, dan ini sangat luar biasa dan perlu kita apresiasi, bahkan perlu kita modifikasi atau kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Dari pelosok negeri, saya Roni Haryanto Biju mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala. Terima kasih, selamat bertugas, semoga sukses.